Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Barsa Putra dari Lokal MKS 4W dengan NIM 5041886 ingin menjelaskan tentang manajemen keuangan. Kelompok 1, definisi laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Bagi perusahaan, penyajian laporan keuangan khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini sesuai dengan manajemen keuangan, yaitu merencanakan, mencari, menggunakan dana-dana perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan. Macam-macam laporan keuangan: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan kas. Tujuan laporan keuangan: memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Tiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu. Empat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan: yang pertama pemilik, kedua manajemen, tiga kreditor, empat pemerintah, lima investor. D. Kegunaan neraca. Bentuk-bentuk neraca: yang pertama neraca bentuk kontrol, yang kedua neraca bentuk stable. Fungsi neraca untuk menafsirkan kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, dan untuk menganalisis likuiditas secara fleksibilitas keuangan perusahaan. Kelompok 2, laporan laba rugi. Menurut James C. Van Horne, yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tertentu. Fungsi dan tujuan laporan laba rugi: untuk memberikan suatu informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh suatu entitas bisnis. Yang kedua, untuk dijadikan bahan referensi sebagai evaluasi pihak manajemen perusahaan. Yang ketiga, sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam membayar besaran biaya perusahaan. Empat, untuk membantu peroleh analisis usaha. Elemen-elemen laporan laba rugi: pendapatan, kewajiban, profit, kerugian. Bentuk-bentuk laporan laba rugi: yang pertama single step, yang kedua multiple step. B. Laporan perubahan modal adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan tujuan laporan perubahan modal. Unsur-unsur perubahan modal: yang pertama, laba tidak dibagikan pada awal periode. Kedua, laba neto periode akuntansi. Tiga, dividen yang sudah diumumkan. Empat, laba tidak dibagikan per akhir periode. C. Pengertian pajak penghasilan. Menurut keterangan Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan 23 PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan pajak, jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh. Pasal 21 pajak penghasilan disebut sebagai pajak penghasilan. Pasal 25 merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau beban usaha lainnya. Kelompok 3, yang pertama arti penting dan kegunaan BEP. Analisis break-even point adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat minimum penjualan yang harus dilakukan untuk menutupi biaya. Komponen yang diperhatikan dalam analisis break-even point yaitu volume produksi, volume penjualan, harga jual, biaya produksi, biaya variabel, biaya tetap, serta laba dan rugi. Manfaat BEP: yang pertama, membantu memberikan informasi maupun pedoman kepada manajemen. Yang kedua, membantu manajemen dalam mengambil keputusan menutup usaha atau tidak, serta memberikan informasi kapan sebaiknya usaha tersebut diberhentikan atau ditutup. Dua, hubungan volume biaya dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam pemikiran alternatif, tindakan, dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Analisis biaya, volume, laba adalah alat yang sangat berguna bagi manajemen. Untuk menjalankan fungsinya, alat ini membantu manajemen dalam memahami hubungan biaya, volume, laba perusahaan dengan memfokuskan 5 elemen sebagai berikut. Yang pertama, harga produk. Dua, volume atau tingkat aktivitas. Yang tiga, total biaya tetap. Empat, biaya produk yang dijual. Analisis biaya, volume, laba. Yang pertama, margin kontribusi. Yang kedua, rasio margin kontribusi. Yang ketiga, analisis titik impas. Empat, analisis target laba. Lima, margin of safety. Tiga, analisis break-even point adalah total pendapatan
yang didapatkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Total keuntungan dan kerugian pada titik BEP adalah 0, artinya titik ini adalah titik impas. Sedangkan break even analisis adalah dasar dari sama metode break even yang ditetapkan baik dalam sales ataupun dalam hak lainnya, di mana BP dapat ditetapkan apabila memberikan informasi seberapa banyak investasi yang kamu butuhkan, memberikan margin atau jarak sebagai langkah pengaman agar tidak mengalami kerugian. Ketiga, digunakan secara luas, baik dalam analisa jual beli saham hingga menganalisa budget sebagai macam proyek yang dilakukan. 4. Shutdown point adalah salah satu titik di mana pada kondisi itu jika proses dijalankan, maka perusahaan tidak akan mendapatkan laba, tapi juga tidak menimbulkan kerugian. Kelompok 4. Analisis rasio keuangan. Pengertian dan kegunaan rasio keuangan. Menurut James C. Van Horny, merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk melihat kinerja manajemen dalam satu periode, apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Macam-macam rasio keuangan. Yang pertama, likuiditas. Kedua, solvabilitas. 3, aktivitas. 4, profitabilitas. 3, kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Yang pertama, sebagai contoh kondisi neraca PT Maras yang sudah dimasukkan dalam presentasi. Yang kedua, kondisi perusahaan yang aman dapat dilihat dari komposisi masing-masing aktiva, utang, dan modalnya. Apabila komposisi adalah sebagai berikut: tingkat pengembalian yang rendah, dasar modal yang besar, pertumbuhan yang lambat, utang dan aktiva jangka pendek sedikit. 3, kondisi perusahaan yang beresiko. Untuk memudahkan kita dalam memahami suatu laporan dengan memasukkan angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam presentasi tertentu. Kelompok 5 dan 6, pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Perusahaan dalam kekurangan modal kerja dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan akibat tidak dapat memenuhi likuiditas dan target laba yang diinginkan. Kecukupan modal kerja juga merupakan salah satu ukuran kinerja manajemen. Secara umum, arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Jika dalam praktiknya seringkali separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang keempat, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana perusahaan. Artinya dari mana saja sumber dana tersebut dan penggunaan dana tersebut untuk apa. Dana atau fund dapat diartikan sebagai kas, utang yang disimpan bank dalam bentuk giro atau tabungan, modal kerja, aktiva yang dimiliki sifat sama dengan kas. Modal kerja perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Konsep modal kerja dibagi ke dalam konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Kelompok 7 dan 8. Yang utama, motif memegang uang tunai. A. Motif transaksi, dorongan yang memegang untuk kebutuhan transaksi pembayaran baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan. B. Motif berjaga-jaga sebagai alat tukar dengan tujuan seseorang mempunyai utang karena motif kebutuhan untuk melakukan transaksi. C. Motif untuk spekulasi, tujuan seseorang memegang uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi yang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. 2. Anggaran kas anggaran yang merinci taksiran, penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang. 3. Manajemen kas yang efisien. Salah satu penerapan sistem manajemen kas yang baik terhadap kas adalah dengan melakukan pemisahan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Ada 2 strategi manajemen kas. Yang pertama, penerimaan uang. Yang kedua, pengeluaran uang. 4. Saldo kas optimal. Ini dibagi 2. Yang pertama, the Baumol model. Yang kedua, model Miller-Orr. Kelompok 9 dan 10 mengevaluasi kebijakan piutang. A. Penjualan kredit
secara kredit dalam meningkatkan omset. Pengertian penjualan kredit menurut Mulyadi adalah kenaikan aktiva yang berasal dari penjualan barang, dagangan atau produksi selama periode tertentu. B. Syarat kredit mencapai dua hal. Yang pertama, periode kredit, kapan penagihan dimulai serta berapa lama batas waktu penagihan. Yang kedua, berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar periode tersebut. C. Fungsi-fungsi penjualan kredit. Fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. D. Faktor-faktor mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran. Yang ketiga, ketentuan tentang pembayaran kredit. 4. Kebijakan pengumuman piutang. 5. Kebiasaan membayar dari para pelanggan. Kelompok 10. Dampak perubahan kebijakan piutang. A. Risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara resiko dan return. Suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab prinsipnya adalah semakin tinggi resiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. B. Kebijakan piutang. Yang pertama, kebijakan piutang atas penjualan barang dan jasa yang diakui pada saat perusahaan telah memindahkan resiko sepenuhnya. Yang kedua, setelah barang atau jasa diserahkan, invoice diterbitkan sesuai kontrak atau kesepakatan. Yang ketiga, periode penerbitan invoice disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. 4. Invoice atas barang dan jasa dibuat berdasarkan formulir berita acara serah terima. 5. Perusahaan menentukan kredit polis, yaitu pemberian kredit untuk jasa barang dan jasa kredit sesuai kontrak atau perjanjian dan pembayaran. Bagian penagihan menindaklanjuti atas piutang yang telah jatuh tempo lebih 30 hari setiap bulannya. Kelompok 11. Pengertian persediaan. Bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi maupun perakitan, untuk dijual kembali maupun untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin tertentu. Sementara itu, sistem pengendalian persediaan didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. Berikut pengertian persediaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ristono 2092, persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa yang akan datang. Jenis-jenis persediaan dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut dalam urutan. Pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan bagian produk. 3. Persediaan bahan baku pembantu. 4. Persediaan barang setengah jadi. 5. Persediaan barang jadi. Kelompok 12. Manfaat investasi persediaan dan karakteristik persediaan. Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk mengadakan persediaan dibutuhkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam persediaan tersebut untuk yang tepat dengan biaya yang serendah-rendah. Biaya persediaan, biaya penyimpanan, biaya modal, biaya keuangan, biaya penghitungan fisik dan konsiliasi laporan, biaya asuransi persediaan, biaya pajak persediaan, biaya pencurian, perusakan dan perampokan, biaya penanganan persediaan dan sebagainya, biaya pemesanan, biaya penyiapan, biaya kehabisan atau kekurangan bahan. B. Model-model perusahaan. Model persediaan kuantitas pesanan ekonomis, model persediaan dengan pesanan tertunda, model persediaan dengan diskon kuantitas, model persediaan dengan penerimaan berjalan. C. Reorder point ialah titik di mana harus diadakan pesanan bagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan itu tetap pada waktu di mana persediaan di atas safety stock dengan 0. Kelompok 13. Sumber dan tipe-tipe pedoman jangka pendek. Pedoman jangka pendek merupakan utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar sebagai modal kerja perusahaan. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Yang pertama, pendanaan spontan. Yang kedua, pendanaan tindak spontan. B. Suku bunga efektif. Bunga efektif yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok utang. Tersisa beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring dengan cicilan pokok. Alasan bunga efektif lebih ditujukan kepada kredit jangka panjang karena tenor yang lama membuat pinjaman tidak terburu-buru harus dilunasi, sementara suku bunganya tidak terlalu besar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.